pertama harus perempuan. Harus oke. Perempuan dulu, oke. Ladies first. Yang pakai jilbab di sana langsung, boleh langsung ke depan ya Pak ya? Boleh, Sini. ke depan boleh, naik ke sana nggak apa-apa. Oke, boleh Tepuk tanya. tangan dong teman-teman semuanya untuk perempuan pertama nih yang menanya. Ya, Jasmine. Ya? Ini boleh tanya apa aja asal jangan nama-nama ikan ya. Oh iya. Harus yang substansial, ini generasi cerdas nih Pak. Boleh tim mic-nya diberikan? Halo. Boleh, oke. Ya. Cek. Di Halo? oke. Oh ya. Di depan sini aja deh. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, mau duduk atau berdiri? Duduk. Ini aja Bapak. Oke. Berdiri aja, oke. Memang ini untuk hostnya sebenarnya. Oke. Bapak. Jadi berapa nilai Kementerian Pertahanan menurut Anda? Jangan nangis tapi jangan nangis ya. Enggak, jangan nangis. Oke. Oke, selamat sore Bapak Ganjar. Mungkin perkenalkan sedikit, nama saya Dea Salsabila. Saya merupakan Siapa? Dea. Oke, Iya. Dea Salsabila. Saya merupakan alumni Sekolah Staf Presiden. Di sini mungkin sedikit penjelasan sedikit Pak, bahwa saat ini mengenai permasalahan pemuda saat ini, kita tuh sangat sulit untuk mendapatkan hunian. Bukan hanya di kalangan anak muda, tapi di kalangan para perintis juga, kayak gitu, yang memiliki resource yang sangat sedikit. Jadi berdasarkan data indeks harga properti residensial dari Bank Indonesia, dia juga menyebutkan bahwa dalam satu dekade ini kenaikan harga itu bahkan 39,7%. Tidak berbanding lurus dengan kenaikan harga UMR. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana strategi dari Bapak Ganjar untuk menghadapi masalah ini, dan juga bagaimana dengan adanya program rumah kita sebanyak 10 juta itu dapat efektif dan juga tepat sasaran. Mungkin bisa juga dielaborasikan kira-kira mekanisme programnya seperti apa. Makasih Bapak. Wah, terima kasih deh ya. Ini 10 juta hunian nih lekat banget sama Gen Z dan milenial nih Pak. Ya. Ini Iya. pertanyaanmu udah kayak musrembang ya, Mas Ganjar masa-masa jadi gubernur nih. Bener. Boleh silahkan langsung. Terima kasih Dea. Oke Dea, makasih Dea. Tepuk tangan untuk Dea. Ya. Gimana tuh Pak? Ini biasanya teman-teman yang baru nikah nih Pak. Dea, butuh Dea. rumah. Kamu tinggal di rumah susun oke nggak? Oke ya? Oke. Selesai, itu jawabannya. Teman-teman terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup banyak. Rasa-rasanya untuk mereka yang pendapatan jumlah tertentu perlu mendapatkan fasilitas. Saya mau sampaikan apakah bentuknya nanti subsidi, apakah bentuknya model seperti rusunawa atau rusunami. Maka saya tanyakan dulu tadi, kamu kalau tinggal di tempat rumah susun itu kira-kira oke apa enggak? Tapi yang perlu kita pikirkan adalah jenis rumah susunnya. Seringkali enggak nyaman, ya enggak? Kotor, jorok. Padahal di banyak negara maju, super blok itu sudah menjadi tempat yang sangat biasa. Kalau kemudian pasangan-pasangan muda atau anak-anak muda lagi masuk ke satu bursa kerja baru, mereka lagi mulai menikmati hasil-hasil pertama, tentu ini tidak mudah. Maka pembangunan perumahan yang sekarang backlognya banyak sekali mesti kita kejar. Tapi saya pernah konsultasi juga dengan Ray untuk kemudian dia bisa mendesainkan rumah yang murah dan kemudian bisa menampung lebih banyak. Saya hitung tadi anak-anak muda atau pasangan muda itu desain seperti apa. Yang saya kasih PR kepada kawan-kawan adalah coba bicarakan tentang super blok. Dengan super blok harapannya itu bisa berjalan. Tapi Dea, kalau yang ada di desa, kami pernah membuat program namanya beli tanah dapat rumah. Karena waktu itu di Jawa Tengah maka pakai bahasa Jawa. Tuku lemah oleh homah. Jadi tanahnya dari mereka, rumahnya yang bangun kita. Bentuknya mirip-mirip subsidi. Tapi untuk ukuran yang lebih banyak rasa-rasanya
pola-pola yang lain seperti model super blok yang bisa dihuni oleh banyak orang, baik itu milik ataupun sewa, itu menjadi bridging yang pertama. Begitu. Super blok ya Pak ya? Ya. Oke. Terjawab deh. Mana lagi pertanyaan? Cek, oke. Gimana? Ya, Oke. mau ada Ya, pertanyaan lanjutan atau enggak? Tujuh. Pertanyaan lanjutan nih Mas. Iya. Mumpung di sini ya. Ya, apakah Perempuan lagi? Pak, Oke. perempuan lagi ya Pak? Perempuan Saya dulu? yang pertama aja, yang kedua terserah. Oh yang kedua terserah. Iya. Oke. Kita mau coba ada yang dari luar Jakarta nggak nih maksudnya sekalian Mas? Ini boleh nih, yang pakai baju hitam. ya dari luar Boleh. Jakarta apa dari keluarga Dari- baik-baik? Dari apa? Dari keluarga baik. Ayo, Ayo, yang mana? Ini, yang mana? Ada dua tuh. Iya, Mas yang pakai baju hitam. Oh, Kan iya. harus laki-laki biar balance. Yang cowok, yang cewek? Yang Yang cowok. Oh cowok. Oh, ini. Ya. Gue sumbangkan Dari- mikrofon gue. Ini yang pakai baju hitam banyak sekali nih, Pak Andre pakai, Pak Ciko pakai, ini pakai baju hitam semua. Silakan lu duduk sini bro. Kasih duduk. Bro, duduk, Kapan bro. lagi lu sama Mas Ganjar duduk Iya kan? kan? Jadinya duduk. Tadi dia nggak boleh. Enggak apa-apa Mas. Oh iya. Oke. Wartawan, Mas. Tadi nggak apa-apa duduk. Beliau menolak. Kalau lu mau duduk silakan. Ya. Sekarang kita yang Silakan, berdiri. Mas. Ya. Kenalkan Coba. namanya dari mana? Oke. Nah, kamu nanya apa sekarang? Lah malah takut kan? Duduk aja, duduk. Ya, nggak apa-apa. Duduk. Iya, duduk. Kalau kamu berdiri malah kayak debat sama saya loh. Iya. Ya, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wisanggeni dari Kota Bantul, Provinsi Oh, Yogyakarta. generasi Oke, dari Bantul, tepuk Wisanggeni. tangannya dulu dong. Ya. Dari Bantul pakai M. Loh, kalau kita di Jogja begitu. Mas Wisang, Ya. pertanyaannya. Ya Pak, saya datang dari Desa Pundong ya Pak, desa di bagian selatan Bantul. Desanya apa? Pundong. Oh Pundong Pak, Pundong. ya. Ya itu desa selatan Bantul ya Pak, dekat Parangtritis. Oh, ngerti Ya. aku. Ya ngomong. Ya, dan untuk sekarang saya sedang duduk di kelas 3 SMA Pak. Oke. Dan di sini saya juga sebagai pemilih pemula besok. Oke. Mau pilih siapa? Ya Pak, ingin Mula-mula dulu kan. ingin menanyakan tentang peran desa di mata Bapak Ganjar. Mungkin Bapak Ganjar ada kebijakan di mana dapat mengangkat peran desa untuk menjunjung kita yang bukan siapa-siapa, kita yang tidak memiliki privilege sama sekali untuk mengeksplorasi diri kita, melakukan aktualisasi diri di tengah berbagai keterbatasan yang ada di saya Pak, di mana ada stigma masyarakat, masalah aksesibilitas. Nah itu saya tanyakan di mana latar belakang saya juga hidup di desa dan mungkin masih kerap menemukan masalah seperti itu. Nah maka dari itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana kebijakan menurut Bapak untuk bisa mengusung pemuda-pemuda yang tidak memiliki privilege khususnya di wilayah desa untuk menjadi from no one to somebody Pak. Paten. Ya. Ya baik, terima Ya, kasih. silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisang, kamu pengen kerja di kota apa di desa? Ini yang mau ditanya kok. Kalau angan-angannya ya Pak, Iya, iya, mungkin untuk merintisnya saya mungkin akan kepikiran di kota, Oke. tapi setelah saya membawa ilmu yang saya dapat di kota, mungkin kedepannya akan saya bawa ke desa untuk meningkatkan desa saya ke depannya ya Pak. Tepuk tangan. Oke Wisang, makasih ya. Iya Pak, sama-sama. Oke, Tadi kursinya goyang-goyang Mbak. kenapa? Pas dipegangin kursinya, mic-nya goyang-goyang. Hebat Wisang. Makasih Wisang. Makasih Mas. Wah. Oke. Gimana, Pak? Silakan Pak, ditanggapi Silakan, Pak, Pak. langsung. Iya. Langsung apa? Ditanggapi 2 menit. Ya ini saya yakin Pak, dia di desa ini kalau bertani dia malamnya nggak akan ke disco Pak ya. Gitu ya? Iya. Silakan. Ini saya jadi jawab enggak? Oh iya Pak. Iya, Kan, Pak. Ayo, Pak. Wisang tadi pertanyaannya bagus. Bagaimana? Tapi dia sudah membuat rute hidupnya nanti. Sudah disiapkan. Saya ingin ke kota untuk belajar terus kembali ke desa. Saya membawa contoh yang sedikit
agak berbeda, tapi saya coba tarik jadi kebijakan publik. Kenapa kemudian saya membuat program satu keluarga miskin, satu sarjana? Karena sebagian besar, bukan sebagian besar lah, sebagian mereka yang miskin itu biasanya akses pendidikannya agak kurang, di samping akses yang lain. Maka fasilitas rata-rata pendidikan yang baik tempatnya memang di kota. Rata-rata di kota. Tadi katanya satu. Maka ide Wisang tadi untuk sekolah dulu terus kembali adalah satu contoh yang paling bagus. Jadi apa programnya? Ada banyak hal potensi di desa yang tidak bisa terselesaikan. Lalu anak-anak desa yang punya kecintaan pada desa, dia mencoba mencari ilmu seperti Wisang untuk kemudian pulang mengembangkan. Dan contohnya cukup banyak sekali. Problem yang mungkin mesti diselesaikan adalah fasilitasi dari negara ada di mana. Maka Wisang sudah ada undang-undang desa. Kebetulan waktu itu saya ikut membuat. Itulah kemandirian desa yang sebenarnya didorong melalui regulasi. Dana desanya ada, PADES-nya ada, BUMDES-nya ada. Kamu pilih yang mana? Desa wisata, tadi Mas Sandi sudah menyampaikan, sekarang tumbuh. Bahkan beberapa desa wisata yang berkembang, ini pengalaman saya waktu di gubernur, itu kita kasih stimulus, dia mendapatkan anggaran dari pemerintah. Kalau dulu bantuan di desa itu 50 juta, 100 juta, 200 juta, kalau dia mengelola desa wisata bagus, kita kasih bantuan 1 miliar. Bantuan 1 miliar. Maka dari situlah kemudian membuka ruang dan anak-anak yang sekolah punya ilmu di kota itu dia akan kembali. Pernah suatu ketika saya ketemu dengan mahasiswa arsitek. Pak Ganjar, saya ingin bantu Bapak untuk mengembangkan desa. Apa yang bisa saya sumbangkan? Ilmumu apa bro? Arsitek Pak, kamu bikin lanskap pembangunan desa, saya tunjukin desa yang kebetulan agak kebingungan dalam membangun desa wisatanya. Kenapa saya katakan kebingungan? Maka kadesnya tiba-tiba menjadi arsitek. Dia mendesain lanskapnya sendiri, tiba-tiba menjadi insinyur sipil, Mas Heru. Dia bangun sendiri. Kemudian tiba-tiba dia menjadi ahli konstruksi. Dan dia membuat menara tinggi sekali. Habis itu ambruk. Apa yang mau saya katakan? Kolaborasi inilah yang kemudian bisa kita dorong. Itu kenapa kemudian kita membuat program itu agar ketika mereka sekolah ke kota dibiayai, dia akan kembali ke desanya. Gitu Wisang. Ya, jadi kalau nanti kamu sudah selesai, kamu kembali. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Soal Wadas ini gimana sih Pak? Kenapa? Udah terselesaikan atau belum? Wadas, kalau dari sisi penyelesaian ganti rugi dan sebagainya tinggal 3 orang. Yang lain sudah beres, bahkan sudah ada yang diinvestasikan hasilnya itu untuk restoran, ada yang untuk usaha, sudah cukup banyak. Maka dalam konteks itu ada kewajiban. Saya sampaikan kepada kawan-kawan, kita harus menjadi teamwork yang bagus, maka BPN kerja membereskan seluruh administrasinya, pembayarannya di balai besar. Nah, saya penanggung jawab wilayah yang harus saya dorong. Nah, apa wisdomnya untuk calon gubernur penerus Bapak di Jawa Tengah, seandainya Bapak jadi presiden nanti, agar tidak ada persoalan yang serupa akan terjadi lagi? Ini pertanyaan bagus. Iya. Ketika musrenbang, ketika merencanakan pembangunan yang kira-kira akan berdampak di desa, libatkanlah mereka. Maka biasanya saya punya tradisi ketika musrenbang, pasti ada 3 yang kita libatkan. 1 kelompok perempuan, 2 penyandang disabilitas, yang 3 anak-anak. Maka kalau kemudian ada pembangunan yang punya dampak langsung kira-kira ada di sana, sebaiknya diajak. Apakah itu program pemerintah maupun program dari BUMN. Contohnya semen Rembang, aku tambahin sendiri. Ini 2 yang waktu itu complicated. Dan dua-duanya bukan program saya. Tapi sebagai gubernur, saya diajari orang tua saya, jangan ngambil manisnya saja. Pahit pun kamu harus tanggung jawab karena amanah itu ada di situ. Gitu. Itu Pak ya. Kasih audiens dulu. Ya, kalau gua nanya lagi bisa nggak bisa habis waktunya nih. Iya. Kita langsung ke last question aja ya Pak. Ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari yang circle-circle sini dekat. Tuh. Pakai. Ya, mana? Boleh Ayo. Pak. Silakan. Ayo.
Memang kadang-kadang kita merasa paling all out atau belum tentu kepilih bos. Itulah hidup ya. Iya. Baju lu gue apresiasi keren. Udah all out kan? Iya. Elektabilitas nggak naik-naik kan? Iya. Pak ya? Lembaga survei udah dikerahkan. Silakan. Boleh duduk, boleh berdiri, terserah Mau Anda. duduk atau berdiri? Iya. Ya, aku juga berdiri kalau gitu. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rima Kusuma Dewi, saya Siapa? Rima. Rima. Iya, Oke, Rim. mahasiswa UGM angkatan 2020. Waduh, fakultas apa? Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Jurusannya Ilmu Keperawatan. Ilmu keperawatan. Tahu nggak ketua alumni namanya siapa? Oke. Kan Pak belum alumni penting, Pak. nggak penting. Kan belum alumni. Belum dia. alumni, jadi Ya. nggak perlu ini Pak mengetahui Oke. juga. Namanya Ganjar Pranowo. Alah, nggak ya. usah kamu ini. Mau saya sebutin Nggak sekretarisnya Pak? usah. Sekretarisnya lagi sibuk kok jadi juru bicara. Baik, Oke, Bapak. Rim. Masih ngobrol nggak Bapak sekarang? Nggak usah ini biar tanya. Oke, Rim. Saya izin bertanya, sebelumnya izin baca ya Pak, takut kelewatan. Nggak apa-apa. Dalam- Aku baca sendiri? Nggak usah Pak, saya Nggak bacakan. usah, benar. Dalam dokumen visi dan misi Bapak, ada bagian menarik yang saya beri perhatian khusus, yakni terkait ekonomi hijau. Dokumen tersebut menuliskan beberapa langkah strategis yang Bapak usung untuk menjawab lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan. Namun, kita sama-sama tahu bahwa Bapak tidak lepas dari dua peristiwa yang mendapat perhatian nasional, yaitu Wadas dan Rembang. Nah, ini yang menarik. Pada aspek lainnya, Bapak telah menunjukkan komitmen dengan memiliki track record dalam kebijakan untuk memberi perhatian khusus pada isu lingkungan. Salah satunya di Jawa Tengah membangun 2.369 desa mandiri energi. Mulai dari menggunakan tenaga surya, hidro, panas bumi hingga sampah. Manfaatnya adalah biaya listrik murah, diversifikasi ekonomi, pengembangan industri baru, lapangan kerja baru, perbaikan lingkungan udara dan tanah, hingga penurunan biaya kesehatan. Pertanyaan saya, dengan segala dilema untuk mewujudkan pembangunan yang ada, bagaimana Bapak Ganjar Pranowo menempatkan diri dalam kebijakan-kebijakan yang akan diambil kelak apabila menjadi presiden dengan tetap berkomitmen pada upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia? Tepuk tangan. Terima kasih. Ini waktunya saya untuk menyampaikan cerita yang selama ini untold story. Wah, Apa Pak ya? Yan. Cocok Cocok nih ya? Pak, Cocok cocok. deh. Ini rahasia loh ya tapi ya. Jadi waktu sama Pak Bener Jokowi loh ya. itu gimana Pak? Ini rahasia loh. Ya, Oh, jadi- rahasia ya. Jangan ditunggu-tunggu Pak. Rahasia kok yang dengerin 1000. Oh jadi Pak Ganjar akan cerita apa momen kebersamaan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi di pesawat waktu setelah itu Pak? Udah itu udah diceritain. Oh, udah. Kamu sih nggak pernah ngundang saya untuk podcast. Wah, Udah Masa ya? berkali-kali Pak. perlu saya liatin ke kamera, saya WA Mas Ganjar terakhir. Ya. Belum dibalas ya. Iya. Ini Pange yang ngalangin Pak. Rima tadi pertanyaannya bagus. Itu memang tantangan tidak gampang. Kemarin di Kadin ya. Kemarin kita di Kadin ya Mas ya. Kita sampaikan pertanyaan yang mirip sama pertanyaan Rima. Bagaimana kemudian kita mengembangkan energi baru terbarukan atau menuju energi hijau. Ya, setelah kesepakatan-kesepakatan dunia, apakah itu di Kyoto, apakah itu di Paris, kemudian terakhir kemarin itu COP yang semua negara bertemu, masing-masing sudah punya roadmap-nya, tapi ternyata kita mesti sedikit bijaksana. Apakah kita bisa tiba-tiba melompat, apakah ada transisi? Maka kami memilih transisi. Kami pernah menghitung, kalau kita tidak merubah, maka biaya kita ya kira-kira tetap aja untuk memenuhi kebutuhan energi warga itu ya 1.300 triliun. Kalau kita merubah, angkanya juga so-so, sekitar 1.300-an triliun. Tapi 1.300 triliun transisi itu akan membuat kualitas lingkungannya relatif lebih baik. Kalau tidak, lebih parah. Kalau tidak, lebih parah. Maka ketika kemudian kita akan bergeser, ada yang kasih masukan. Jangan melompat cepat-cepat. Karena kita tidak menyiapkan atau belum menyiapkan dengan baik. Maka coba pertimbangkan potensi gas. Maka gas yang kita miliki cukup besar dimanfaatkan dulu. Ini sebagai stagingnya untuk menuju ke energi baru terbarukan. Dan tadi Rima
menyampaikan kepada saya, itulah praktek dalam lingkup kecil yang pernah kami lakukan. Contoh, gas rawa. Ada yang tahu gas rawa? Boleh angkat tangan? Oke, tidak. Sekarang saya kasih tahu. Ketika kemudian daerah-daerah itu punya potensi lapisan geologis, dan di situ ada gasnya, daerah-daerah tertentu itu kata mereka, ini bahasa sederhana saya yang tidak belajar geologi, itu bekas-bekas rawa, jadi ada timbunan yang cukup banyak. Dan itu dalamnya tidak terlalu dalam sih, paling sekitar 30-50 meter. Dan itu cukup dibor saja langsung keluar gasnya, biasanya campur dengan air. Maka teman-teman para insinyur, staf-staf saya dulu hebat-hebat, mereka membantu untuk memisahkan air dan gas. Dan gasnya ini langsung mengalir Mbak ke seluruh rumah tangga, pemerintah fasilitasi dengan piping, pemipaan. Dan itu langsung masuk ke rumah tangga gratis. Ini contoh ya. Mereka akhirnya mengelola dengan meminta iuran untuk perawatan seandainya ada pipa bocor dan sebagainya. Tapi prinsipnya tidak dikenai biaya pada soal itu. Yang kedua, bagaimana menjaga lingkungan? Pertanyaannya sebenarnya seperti yang tadi. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Tentu kalau Indonesia besar sekali bisa dengan pola elektronik. Apa yang menjadi perhatian publik agar kemudian itu bisa diakomodasi menjadi sebuah kebijakan. Seperti tadi disampaikan ya, ada 3 yang menjadi masukan setelah keliling seluruh Indonesia. Maka kalau mereka diajak, mereka mengerti, mereka memahami, dan ini bagian dari roadmap panjang, maka relatif pendekatan kita akan jauh lebih baik. Apakah semen Rembang, apakah Wadas, ternyata dari awal memang kami tidak pungkiri. Saat itu sosialisasinya kurang masif, maka belum merepresentasikan seluruh yang ada. Nah, apa yang mau saya ceritakan, kemarin saya diwawancarai banyak media yang kemudian mengatakan pada aspek lingkungan. Judulnya kira-kira gini, tahukah saudara bahwa saya pernah menolak pabrik semen baru yang diusulkan di sekitar Rembang, Pati, dan Gerobokan. Pasti yang seperti ini tidak pernah menjadi cerita. Tahukah saudara, ketika saya menolak semen yang ada di Kebumen, pasti tidak menjadi cerita. Dan tahukah kita bahwa saya pernah menolak tambang emas yang ada di Wonogiri? Ini tidak menjadi cerita. Yang jadi cerita biasanya ada konflik. Tapi ketika ada konflik pun tidak boleh cuci tangan. Awalnya saya datangi, apakah itu semen Rembang, apakah Wadas. Dan isunya sebenarnya tidak melulu lingkungan. Ketika yang di-quote lebih banyak aspek lingkungannya, maka algoritma lingkungannya yang keluar terus. Padahal tidak. Aspek bisnisnya, aspek sosial, aspek politiknya di sana ternyata cukup kuat. Maka saya sudah menyiapkan teman-teman saya untuk saya pengen membuat semacam buku cerita bagaimana menyelesaikan cerita masing-masing. Semen Rembang yang dulu orang marah menolak, sekarang masih ada yang marah gitu. Boleh. Buat saya itu sah, itu hak warga. Maka pada saat dalam bisnis migas itu ada PI ya. Participating interest ya, itu 10%. Sehingga daerah itu boleh turut serta mengelola. Itu saya contek sehingga di Semen Rembang itu ada 6 desa yang mereka punya saham dari perusahaan itu. Tapi karena perusahaannya sudah go public, maka kompromi kita dibuatkan anak perusahaan yang supply, menjadi supply chain di pabriknya itu, dan itu sahamnya dibagikan kepada 6 perusahaan itu. Tentu tidak dalam posisi mayoritas, karena kalau dia mengeluarkan modal tidak kuat. Dan itulah kemudian cara saya mencoba mengajak masyarakat sekitar bisa mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan menjelaskan. Tapi dia lagi nulis luar WA. biasa, terima kasih Mas Ganjar. Oh, Mas cocok Ganjar, nih Pak, untold story-nya tuh Pak. Mas, kalau boleh Mas, ada satu untold story lagi. Kan kami di sini mewakili generasi perintis di 51 titik ini Mas. Kan banyak teman-teman yang belum tahu ketika perjalanan Mas Ganjar dari lulus kuliah dari UGM, sampai 2 periode di DPR, sampai 2 periode menjadi gubernur, apakah langsung duduk pertama kali nyalek Mas, atau misalkan ada proses-proses apa? Mungkin ini bisa jadi semangat untuk teman-teman perintis bahwa proses itu indah Mas. Oh, proses itu menarik.
Silakan Saya Mas. tidak bisa mendapatkan sesuatu yang instan karena orang tua saya tidak mampu. Dan bukan pejabat yang penting begitu. Maksud saya, ya dalam pandangan sosial, beliau tidak mendapatkan peran yang tinggi yang diperbincangkan oleh publik. Maka orang tua selalu mengingatkan, hanya dengan belajar dan pendidikan kamu akan sukses. Sesuatu yang menurut saya menarik adalah ketika kami harus bayar kuliah, dan kemudian orang tua kami tidak mampu, lalu pinjam rentenir. Dan itu akan menjadi cerita kami yang cukup panjang di keluarga, karena akhirnya kami baru bisa melunasi setelah kami semua bisa bekerja. Jadi utang rentenir yang cukup panjang, dan ini menyebalkan. Dan tentu saja cerita ini pasti banyak dialami oleh banyak anak Indonesia. Tapi Mbak, kalau kita serius, selalu minta doa restu orang tua ya, insya Allah selalu ada jalan. Ini ada Angga nih. Angga ini dari Jakarta pindah ke Karanganyar ya kamu ya? Sekolahmu di Boyolali? Ya, digusur dari sini, sekolah di Boyolali. Rumahnya katanya kayak kandang kambing begitu. Terus dia, kuliahmu di ITB ya? Terus ke Inggris ya? Dan pulang, kemudian dia membangun orang tuanya dan sekarang kembali ke desa. Kamu kesini sebentar enggak? Ya. Tadi si Wisang tadi tanya, Wisang kamu kelas 2, dia sudah lulus master dari Inggris. Saya minta maaf sama Angga, Angga ini saya lihat YouTube pertama kali dan dari Boyolali, ini kampung saya, dan Boyolali kemarin sempat rame. Dulu juga pernah rame ya, Tampang Boyolali. Iya. Ternyata Tampang Boyolali ini lulusan dari ITB dan dari Inggris. Siapa? Ya, dan saya pengen nutup tapi yang nutup Angga. Oke. Gak, kamu cerita pendek aja enggak? Kenapa orang tuamu digusur dan kamu akhirnya pergi ke desa dan kamu harus belajar dan apa yang kamu kerjakan untuk anak muda hari ini? Ini menginspirasi saya. Siap. Oh, enggak? Halo teman-teman semua, jadi ceritanya tempat jualan ayah saya digusur di Ciracas, Jakarta Timur. Kami pindah ke Boyolali. Di sana Simbah punya kandang kambing, gubuk kandang kambing. Kambingnya kami jual, kami bersihkan, kami tinggal di sana. Sampai saya lulus dari ITB. Kemudian kuliah di S2 di Inggris, kemudian kerja di berbagai macam startup dan sekarang membangun sebuah startup. Nah, komitmen saya buat teman-teman semua para generasi perintis, semua teman-teman di sini saya kasih akses buat belajar di startup yang sedang saya bangun untuk ngembangin skill sama teman semua selama 30 hari ke depan. Nanti silakan kontak kepada tim generasi perintis lewat Instagram. Terima kasih. Tar, startupmu apa itu namanya? Namanya My Skill, Pak. My Skill, itu My Skill. isinya apa My Skill? My Skill adalah startup pengembangan skill dan karir. Jadi belajar marketing, belajar data, belajar bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, kita mau support teman-teman di sini belajar 30 hari gratis di My Skill. Semuanya, Pak. Thank you Angga, makasih Angga. Teman-teman, kenapa Ganjar Mahfud membuat tim pemenangan muda? Karena kami menemukan model-model Angga ini banyak sekali. Dan kemudian dia cukup menginspirasi dan mau terlibat. Apa yang ingin saya sampaikan? Politik itu bisa agung kok. Kalau kemudian orang baik masuk. Waktu saya sowan ke Romo Fran Magnis Suseno, Pak Ganjar, saya tidak pernah berubah sikap saya. Pemilu itu sedang tidak mencari orang yang baik, yang mampu, tidak. Pemilu itu mencegah orang jahat berkuasa. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Ganjar Pranowo. Terima kasih Mas Ganjar.